Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Sapitra, NIM 2402035 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video ini membahas mengenai analisis vegetasi kurva spesies area yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Kata pengantar vegetasi yaitu kumpulan dari beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada satu tempat di mana terdapat interaksi yang erat, baik di antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan hewan-hewan yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan tersebut. Vegetasi tidak hanya kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan melainkan membentuk suatu kesatuan di mana individu-individunya saling tergantung satu sama lain, yang disebut sebagai suatu komunitas tumbuh-tumbuhan. Analisis vegetasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sebaran berbagai spesies dalam suatu area melalui pengamatan langsung. Analisis vegetasi dilakukan dengan membuat petak contoh dan mengamati morfologi serta identifikasi vegetasi yang ada. Fahmi, 2015. Keadaan vegetasi yang beragam akan memberi pengaruh yang beragam terhadap suatu ekosistem. Kehadiran vegetasi pada suatu ekosistem akan memberikan dampak positif bagi keseimbangan ekosistem dalam jangkauan yang luas. Secara umum peranan vegetasi dalam suatu ekosistem terkait dengan pengaturan keseimbangan karbon dioksida dan oksigen dalam udara, perbaikan sifat fisik, kimia dan biologis tanah, pengaturan tata air tanah dan lain-lain. Aprijani, 2006. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan luas petak minimum yang dapat mewakili tipe komunitas yang sedang dianalisis. Alat dan bahan. Alat, 1 patok, 2 meteran, 3 tali rafia, 4 alat tulis, 5 gunting. Bahan, 1 area dengan rumput, umput, dan cara kerja. 1. Siapkan patok dan tali rafia, kemudian buatlah plot dengan ukuran 25 cm x 25 cm. 2. Kemudian amati apa saja gulma yang ada di dalam plot tersebut dan catat hasilnya. 3. Dan ulangi hingga sampai 5 plot. Hasil praktikum. Pembahasan 1. Rumput gajah. Pennisetum purpureum spesies ini ditemukan di petak 1, 3, dan 5, dengan jumlah yang cukup konsisten antara 3-4 individu di setiap petak tersebut. Ini menunjukkan bahwa rumput gajah tersebar dengan baik di area tersebut, namun tidak muncul di petak 2 dan 4. 2. Senduduk. Melastoma malabatricum tumbuhan ini tersebar di hampir semua petak, kecuali petak 3. Jumlah individu yang ditemukan relatif rendah, dengan kisaran 0,2 individu di tiap petak, menunjukkan distribusi yang lebih sporadis dibandingkan rumput gajah. 3. Geletang. Tridas procumbens spesies ini hanya muncul di petak 1 dan 3 dengan jumlah individu masing-masing 2 dan 4, menunjukkan distribusi yang terbatas pada area tertentu. 4. Bandotan. Ageratum chondzoides bandotan lebih sering ditemukan di petak 2 dan 4, masing-masing dengan 3 dan 2 individu. Ini menunjukkan bahwa spesies ini mungkin lebih cocok pada kondisi di petak-petak tersebut. 5. Belulang. Eleuthine indica spesies ini ditemukan hanya di petak 2 dan 3 dengan 1 individu di setiap petak, menandakan bahwa kehadirannya sangat terbatas. 6. Semanggi Meksiko. Richardia scabra spesies ini muncul di petak 3, 4, dan 5, dengan jumlah yang relatif rendah, 1-2 individu, menunjukkan distribusi yang terbatas namun masih menyebar di beberapa petak. Kesimpulan, berdasarkan tabel dan tujuan praktikum, luas petak minimum yang mewakili komunitas harus mencakup spesies dominan seperti rumput gajah dan senduduk, serta mempertimbangkan variasi distribusi spesies lainnya. Karena tidak semua spesies muncul di setiap petak, luas petak harus cukup besar atau mencakup beberapa petak agar dapat mempresentasikan komunitas secara menyeluruh.